Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita mau lanjutin bahasan kita soal on becoming a trainer. Kebetulan kita masih di bahasan-bahasan awal ya, jadi saya rasanya pas kalau saya mau bahas tentang personal branding. Jadi saya nggak tahu datang mulanya dari mana, tapi sepertinya buat saya ada definisi personal branding yang mungkin secara operasional jadi agak miss gitu, agak berbeda, agak buat saya sih, saya dengan senang hati mengatakan ini melenceng gitu ya, bahwa beberapa teman-teman apa mungkin dulu saya pernah juga ya yang ingin membangun brandnya sebagai trainer, apakah itu biasanya sih kalau personal ya, jadi bukan bukan kalau dia bergabung di konsultan. Jadi dia kemudian menggunakan cara yaitu melabeli dirinya dengan istilah-istilah yang keren-keren gitu, misalnya motivator nomor 2 di Indonesia misalnya gitu ya, bukan nomor 1 nomor 2 tapi ya, karena nomor satunya udah ada gitu. Nah ini jadi aneh gitu, karena kita semua tahu bahwa kalimat itu belum tentu benar. Yang kedua, kita kadang-kadang agak geli juga dengan branding atau istilah yang disampaikan oleh orang tentang dirinya sendiri. Jadi alih-alih ini menjadi sesuatu yang keren, yang memancing orang untuk kemudian bisa tertarik, mengundang, malah jadi sesuatu yang mungkin agak gimana gitu ya. Nah, saya punya definisi yang lebih saya sepakati, bukan punya saya sih, tapi ini lebih saya sepakati ya, bahwa personal branding itu intinya adalah, atau branding apapun sebenarnya adalah soal track record. Jadi ini bukan soal bagaimana kita menampak-nampakkan diri, tapi ini soal bagaimana kita dikenal. Gitu. Itulah the true brand menurut saya sih. Nah, dengan demikian maka meskipun ada taksi ya, waktu itu ya pernah ada masanya kan, taksi itu ada beberapa yang ngikutin warnanya taksi tertentu. Jadi taksinya lain-lain tapi warnanya ngikutin maksud warna taksi tertentu yang udah lebih dikenal orang gitu. Nah mungkin awal-awal orang sempat agak tertipu, tapi lama-lama orang tahu bahwa itu tipuan, sehingga ya orang tahu lah akhirnya tuh, meskipun warnanya mirip-mirip gitu. Nah sekali lagi berarti itu bukan soal apa yang ditampakkan di luar, tetapi apa yang betul-betul orang kenal. Sehingga pada dasarnya branding adalah soal customer experience, soal apa yang dirasakan orang saat bersama kita, saat mengalami produk kita, merasakan impact dari produk kita. Nah maka dari itu trainer yang ingin membangun personal branding rasa-rasanya kok lebih cocok ya menurut saya, bukan dengan melabeli diri dengan apapun ya, tapi dengan melakukan sesuatu yang memang dia rasa itu adalah kekuatannya dia rasa itu bidang yang diminati. Jadi bisa jadi itu sudah jadi kekuatannya. Kalau seandainya dua jalur kemarin tuh jalur praktisi, berarti itu udah jadi strengthnya dia. Tapi bisa juga itu belum jadi strengthnya, tetapi itu dia minati ya. Saya memang minat leadership, maka saya melakukan sesuatu dengan hobi leadership itu ya. Saya minat selling, maka saya melakukan sesuatu dengan hal itu. Intinya adalah memberikan manfaat, memberikan kontribusi, membuat orang merasakan jasa kita. Nah, dari situ akan lahir pengalaman dari orang lain, kemudian akan lahir brand gitu. Nah, jadi bagaimana personal branding seorang trainer? Ya, dengan fokus ngulik bidang yang menjadi minatnya, bidang yang menjadi keahliannya, kemudian kulikannya itu diberikan kepada masyarakat. Kalau mau pakai istilah bisnis ya, kepada marketnya gitu ya, diberikan kepada marketnya, kepada masyarakat, dicari tahu apakah bermanfaat ya, dikulik lagi ya, kalau misalnya ada yang bisa manfaat yang bisa lebih diberikan lagi, dikasih tahu lagi, ditambahin lagi manfaatnya.
Nah, dari situ akan lahir track record, akan lahir experience. Dan orang-orang yang kemudian akan membuat akhirnya kita punya brand yang cukup baik. Gitu. Nah, sehingga kita nggak perlu pusing ya mikirin logo misalnya. Itu belakangan lah ya, mikirin logo, mikirin kartu nama gitu. Apalagi sekarang kartu nama kayak udah nggak terlalu ngefek tuh. Saya punya kartu nama nggak habis-habis tuh, akhirnya jadi pembatas buku ya. Ya karena orang sekarang misalnya kenalan sama trainer yang dia baru kenal saat itu juga, daripada minta kartu nama mendingan langsung browsing aja nih orang ada sosial media apa enggak gitu kan. Kalau orang yang masih muda dari sosial media, kita lihat postingannya kayak gimana kan gitu. Nah, nyambung ke tadi soal memberikan kepada masyarakat lewat apa? Ya lewat sosial media zaman sekarang paling gampang. Lewat Instagram, lewat Facebook, lewat Twitter. Gitu. Bentuknya apa? Ya sesuai minat aja. Tapi menurut saya karena balik lagi ya, trainer itu guru, guru itu pembelajar, maka memang selayaknya yang kita berikan kepada masyarakat adalah ilmu, either itu ilmu yang kita kuasai atau ilmu yang sedang kita pelajari. Saya pikir tuh dua-duanya oke. Bisa yang sudah kita kuasai, bisa yang sedang juga kita pelajari. It's totally okay. Nah, kita berikan itu kepada masyarakat karena tidak semua, even kita hanya bedah buku ya. Misalnya kita bedah buku yang bukan buku kita juga gitu. Jadi tapi it's totally okay. Kenapa? Karena tidak semua orang punya akses terhadap buku yang kita baca itu. Ya, kalaupun kita punya akses belum tentu mereka paham. Ya kan? Jadi itu bagian dari dialektika gitu, gak ada masalah. Nah, kita bagikanlah ilmu kepada masyarakat. Yang paling bagus sih menurut saya kayaknya kita mesti nulis, Bos. Jadi saya selalu mengagumi trainer-trainer yang menulis. Karena ada banyak aktivitas yang akan membuat brand kita tuh jadi solid dengan menulis. Menulis yang sungguh-sungguh ya. Ada yang menulis untuk brand saja. Jadi dia tulis buku tapi kalau kita baca bukunya nggak terlalu signifikan gitu isinya karena ya tidak dipikirkan dengan baik lah sepertinya gitu. Tapi ya itu oke saja untuk langkah awal saya kurang. Cuman jangan niatkan nulis juga untuk jualan, sebenarnya itu hanya impact aja. Tapi poin saya adalah menulislah, mulai dari blog misalnya, buat personal blog, personal website, ya, tuangkan pemikiran-pemikiran kita di situ. Nah, kemudian dari pemikiran itu kemudian akhirnya bisa dijadikan bahan untuk misalnya jadi vlog video kayak gini ya, bahan quotes di Instagram misalnya, yang kalau videonya pendek bisa taruh di IGTV, YouTube, di Facebook. Intinya adalah berpikirlah, belajarlah, tuangkan dalam bentuk tulisan, tuangkan dalam media-media yang lain, podcast misalnya, dan berikanlah itu kepada masyarakat for free. Dari situ datang bisnisnya. Kalau memang niatnya bisnis, meskipun saya akan ngomong bisnis nanti belakangan lah. Gitu. Karena balik lagi on becoming a trainer sini tidak semua orang yang pengen jadi trainer tuh pengen jadi trainer dalam arti bisnis ya. Tidak semua. Jadi mungkin urusan itu nanti belakangan aja. Tapi baik trainer yang full time sendirian ya, organisasi sendiri buat ataupun yang bergabung dalam konsultan seperti saya juga bergabung di konsultan. Saya pikir personal branding itu perlu untuk kita lakukan. Nah, cuman kita lakukan dengan cara berkontribusi kepada market kita. Lewat hal-hal yang kita tahu, kita kuasai, atau lewat hal-hal yang kita sedang pelajari. Nah, bentuk realnya buat tulisan, buat artikel gitu ya. Yang menariknya artikel itu kalau didisiplinkan maka dia akan menjadi resource yang luar biasa, dan nanti ada benang merahnya tuh dari pemikiran kita bisa jadi buku dari situ. Gitu. Tapi menulislah dulu. Karena menulis itu berpikir, ya kan? Berpikir itu esensi belajar, padahal trainer itu guru itu belajar gitu loh logikanya ya. Jadi sebenarnya dengan belajar kita membangun personal branding sebenarnya. Nah, di luar media sosial kalau ada kesempatan kita untuk berkontribusi ya, di organisasi yang kita kenal, di kantor kita, di komunitas-komunitas, atau sekedar kita bikin live sendiri aja, it's okay, lakukan itu.
Karena poinnya adalah ilmu itu perlu diresapi sehingga berasa di diri kita termotivasi untuk mencoba menerapkannya, dan pada saat yang sama orang pada saat mendengarkan, orang pada saat belajar kepada kita juga akan termotivasi karena merasakan ilmu itu hidup dalam diri kita. Karena kita menghidupi ilmu itu. Nah, kalau kita berpikir, membaca, menulis, menuangkan, itu akan menjadi ilmu yang hidup dan akhirnya akan membuat orang-orang kemudian mengenal kita sebagai sesuatu atau seseorang. Disitulah personal branding terjadi sebenarnya. Nah, dan saya juga termasuk menyetujui ya, jadi saya bagian dari aliran atau mazhab personal branding yang nggak usah pusing mikirin mau bidang apa, nanti dikenal sebagai apa, ceruknya di mana. Saya pikir kadang-kadang gini loh, ilmu marketing branding itu kan dirumuskan after the fact ya. Jadi ini udah ada fenomena, kemudian diteliti, lalu dicoba, oh ternyata ya produk ini laku karena dia mengisi celah yang belum diisi orang lain. Ya, itu kan setelah kejadian gitu ya. Sebelum kejadian kita mungkin agak kesulitan menemukan hal itu. So jadi kayaknya nggak perlu juga, karena gini, kemarin kita lihat fenomena yang menarik ya. Di dunia pendidikan ada yang namanya sekolah itu sekarang banyak sekali di Indonesia aja, apalagi di kota-kota besar itu banyak sekali, dan nggak terlalu banyak bedanya. Tapi toh mereka punya market selama dikelola dengan baik. Kenapa? Karena ya tidak ada juga sekolah yang sanggup menangani seluruh rakyat Indonesia sebesar apapun sekolah itu. Sehebat apapun trainer, organisasi konsultan juga nggak ada yang sanggup menangani seluruh masyarakat Indonesia, seluruh bisnis gitu. Pada akhirnya pasti akan ada tanda kutip kapling-kaplingnya sendiri-sendiri gitu ya. Jadi kita nggak perlu khawatir ya, kita perlu menemukan ceruk itu akan ketemu dengan sendirinya. Saya dapat sharing menarik ya. Ini bidangnya agak beda, tapi saya pikir ini bagus juga buat kita dapat inspirasinya. Itu dari teman kita Pak Eko Andi Suryo ya, Prof Eko gitu suka manggilnya meskipun belum profesor ya. Beliau cerita waktu itu pernah sharing di grup tentang bagaimana untuk beliau kuliah S3. S3 itu kan salah satu kewajibannya bikin disertasi penelitian yang harus ada novelty-nya, harus ada kekhasan penelitiannya. Nah, beliau bilang itu nggak bisa ditemukan tiba-tiba, itu harus melalui proses. Memang kita menelusuri, kita harus baca cukup banyak, sambil baca kita catat pemahaman kita, lalu kita rangkai dari satu bacaan ke bacaan lain, dirangkai, lalu nanti akan ketemu gitu. Tapi dia katakan bahwa ya jumlah bacaannya ada certain numbers gitu ya, kayaknya kurang dari itu agak susah gitu nemu keunikan itu, dan juga sambil dipikir gitu. Nah kan nyambung dengan ide tadi kan, bahwa trainer itu guru itu belajar, so kita harus belajar itu paling simpel, baca buku, bacalah, catatlah, tuangkan, sharingkan, dari situ nanti akan ketemu novelty kita gitu. Nggak ketemu novelty-nya pun saya kira juga nggak apa-apa. Karena ya balik lagi tadi ya, tidak ada konsultan yang sanggup menangani semua hal, sehingga pasti kita akan ketemu market kita. Siapa market kita? Ya orang-orang yang merasakan manfaat dari apa yang kita bagikan itu. Nah, itulah sepertinya mazhab personal branding yang buat saya sih realistis, dan saya terhadap teman-teman yang saya kenal saya anjurkan untuk melakukan hal itu. Compare tuh tadi ya, membuat kemasan-kemasan. Nah, ada yang jenis lain, yaitu dengan personal branding caranya dengan mengambil sertifikasi ya, sehingga berderet itu gelar-gelarnya, C apa gitu. Saya pikir itu ya sah-sah saja untuk orang melakukan hal itu, tetapi dari sisi tadi ya, customer experience kok kayaknya nggak terlalu ngefek gitu ya. Karena yang orang cari itu adalah experience-nya, which datang dari kompetensi. Jadi bukan deretan sertifikatnya itu yang penting, tetapi kompetensinya apakah dirasakan langsung oleh orang atau tidak gitu. Saya sendiri termasuk orang yang kalau ke dokter itu jarang banget, saya bahkan nggak pernah ya saya nanya dokter lulusan mana gitu. Artinya kan kalau orang udah jadi dokter, udah bisa memberikan pelayanan yang baik dan orang puas dengan pelayanan itu, your background is not relevant gitu. Jadi juga daripada kita sibuk melabeli diri dengan berbagai sertifikat itu, menurut saya sih belajar seperlunya aja,
didalami, dilatih sampai kompeten, di-sharingkan, dibagikan kepada masyarakat, tuangkan dalam tulisan, dalam vlog, layani masyarakat, sehingga di situ nanti terlahir experience dari orang merasakan manfaat dari ilmu kita, dan akhirnya dia menjadi sesuatu yang tumbuh menjadi sebuah brand. Nah, sebenarnya kaidah ini berlaku di produk apapun ya. Saya pikir perusahaan yang brandnya bagus itu bukan karena logonya keren, bukan karena iklannya keren, tetapi karena experience orang menggunakan produk itu selalu positif. Begitu, moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.